Jadi nggak usah mengeluh bersedih di depan kamera, ya kan, karena penghasilannya berkurang. Biasanya ojek online tuh biasanya 500.000, 400.000, akhirnya karena virus corona hanya dapat 50.000. Terus sedih-sedih gitu ya, cemen, ya kan. Bukan begitu mentalnya orang Indonesia. Seharusnya mental yang kuat, mental yang tangguh. Masih banyak yang sama sekali gak ada penghasilan, masih bagus ojol 50.000 masih dapat, ya kan. Dan masih bagus kalian masih bisa keluar gitu, ya kan, masih bisa mencari uang keluar, masih bisa keluar dari rumah. Jadi nggak stay at home, nggak di rumah aja, tapi kalian masih bekerja. Nah, itu sudah sesuatu yang harus disyukuri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lembah Hijrah Channel, masih bersama saya Dwi Derek. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Oke, sekarang saya posisinya berada di kebun kopi dan duren, masih di lokasinya Lembah Hijrah di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nah, ini yang di beberapa video sebelumnya saya bilang salah satu usaha untuk ketahanan pangan pasca pandemi COVID-19 atau coronavirus. Nah, salah satunya yang sedang dan akan segera kita kerjakan adalah mengelola kembali untuk kebun kopi ini dan menanami beberapa tanaman di bawahnya. Jadi yang sudah kita tanam nanti kita lihat di lokasi atas lagi, nanti kita naik pakai trail ya. Pepaya kita sudah tanam, pepaya California, kemudian empon-empon, yaitu jenis tanaman bumbu dan tanaman obat seperti jahe, laos, kunir, kunyit, dan lain-lain sejenis itu, yang harganya lumayan ada harganya gitu di saat pandemi COVID-19 ini dibanding sebelum ada COVID-19. Jadi untuk meningkatkan imun tubuh, salah satu penangkal virus corona adalah meningkatkan imun tubuh. Nah, itu salah satu jamu atau obatnya adalah jamu tradisional yang terdiri dari empon-empon. Oke, nanti kita langsung ke lokasi di atas lagi. Nanti kita naik trail. Saya usahakan nanti ada video ketika naik trail kalau bisa, kalau memungkinkan, karena ini saya pakai kamera handphone biasa. Oke, kita naik ini trail odong-odong, naik ke atas sana, mudah-mudahan bisa.
Oke, ini di sini ada beberapa pohon pepaya California. Nah, ini seperti ini. Belum maksimal memang kita pengelolaannya, tapi alhamdulillah sudah ada hasilnya. Nah, ini ada singkong. Singkong. Ini tanaman juga bisa menggantikan nasi ini. Kalau orang-orang dulu sarapannya pakai ini, dan insya Allah sehat. Ini serai. Nah, ini serai. Nah, ini serai. Ini juga lumayan, biarpun nggak terlalu mahal, per kilonya sekitaran 4.000 sampai 5.000. Tapi alhamdulillah bisa untuk hidup. Nah, ini pohon-pohon yang besarnya adalah durian ya. Nah, ini pohon durian. Ini pohon durian yang di atas, kemudian tanaman bawahnya singkong, kunir, laos. Nah, ini labu emas atau apa namanya itu. Kalau bahasa Jawanya waluh ya, disebut waluh yang warna kuning. Nah, ini belum berbuah, mungkin sekitar 1 bulan lagi nanti kelihatan hasilnya. Nah, singkong ini lumayan besar ya. Ini umbinya singkong ini lumayan besar. Singkong jenis ini itu satu bijinya itu bisa 2 kilo sampai 3 kilo. Jadi sebesar betis orang dewasa. Ini kita coba mau cabut, tapi saya kebetulan nggak bawa cangkul, agak kesulitan. Ini sangat berat sekali ya, nggak mungkin kuat kalau saya cabut sendiri. Ini harus berdua bertiga, itu pun harus dicangkul terlebih dahulu. Wah, ini singkong ke bawah, ini singkong ya. Nah, itu yang pohon tingginya adalah durian. Itu durian. Ada beberapa pohon, lumayan banyak. Ada kopi juga sebenarnya di sini, tapi sudah harus dibongkar dan diperbarui untuk kopi ya, karena sudah nggak maksimal, terlambat untuk perawatan dulu. Jadi nanti, karena dulu memang ini semua adalah kebun kopi, nah rencana ini kami hidupkan kembali kopinya, karena dulu kakek buyut kami adalah, jadi kakek buyut bapak, kakek buyut ke atas itu hidup dari kopi, kebun kopi. Jadi hidup dari hasil menanam kopi ini. Jadi ini insya Allah ini kita akan hidupkan kembali. Kita bongkar yang sudah tua, kita tanam lagi yang muda, yang sudah stek. Nah, itu tadi
salah satu cara kami untuk survive di kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi salah satu cara kita survive, cara kami survive di sini adalah dengan menanam, ya intinya dengan berkebun, dengan menanam berbagai macam, karena kita nggak bisa keluar rumah. Bisa sih keluar rumah, dari maksudnya nggak bisa keluar kota posisinya. Jadi usaha kita juga mandek, kemudian lebih banyak diam di rumah, maka kita manfaatkan untuk berkebun. Nah, kenapa memilih tanaman-tanaman yang seperti tadi ada labu atau waluh ya disebutnya, kemudian singkong. Nah itu kalau memang kondisi ini seperti saat ini adalah di sini ada beberapa petak sawah ya, ada beberapa lumayan luas itu dibagi menjadi berapa bagian orang yang menggarap, ada sekitaran 7 atau 8 bagian menggarap. 2 kali musim panen ini gagal, diserang tikus, jadi dihabiskan sama tikus. Nah ini mungkin bisa menanam kembali itu setelah Idul Fitri 2020 ini, baru memulai menanam padi serentak. Nah karena gagal panen seperti itu dan ekonominya lagi kacau, banyak yang di PHK, banyak yang usaha nggak jalan. Akhirnya kami dari Lembah Hijrah Camp itu menanam, berkebun. Jadi tadi yang dilihat tadi ada singkong, kemudian ada labu emas, itu labu apa tuh yang waluh itu. Nah kemudian pepaya California lumayan juga. Nah terus ubi jalar ya, di samping menunggu panenan untuk yang duriannya, sama pete. Jadi di sini juga ada pete. Kelihatan ini pete, ini pohon pete ini yang kelihatan itu. Nah itu pohon pete. Tapi sudah musimnya sudah habis, sama kayak durian, musimnya sudah habis di bulan Februari kemarin terakhir. Itu durian habis. Jadi nunggu Oktober November tahun 2020 ini. Mudah-mudahan bisa panen dan maksimal, karena kadang-kadang kalau kekurangan hujan juga kurang maksimal untuk durian. Kebanyakan terlalu banyak hujan yang datangnya nggak tepat juga nggak bagus, karena air hujan kalau misalnya lagi bunganya baru mekar itu akan merontokkan bunganya dan akhirnya gagal untuk menjadi buah durian. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Mungkin teman-teman yang di tempat-tempat lain bisa survive dengan cara yang seperti saya lakukan atau dengan cara yang lebih bagus lagi. Yang penting tetap harus survive. Persiapan untuk masa sulit 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini setelah pandemi COVID-19 ini. Oke, tetap semangat, survive, tetap harus bisa bertahan, jangan mengeluh. Jadi saya kurang suka dengan kalau kita lihat di tayangan-tayangan TV ojek online gitu ya, ojek online penghasilannya berkurang sekian, masih banyak lagi yang lebih berkurang dari kalian gitu. Jadi nggak usah mengeluh, jadi tetap harus
bertahan, tetap harus berjuang, dan tetap harus senang. Jadi kita harus hadapi ini semuanya. Jadi harus salah satu yang utama di ilmu survival itu kalau nggak salah adalah positive mental attitude, jadi PMA. Jadi kita harus berpikir positif dulu. Kita harus terima dulu kenyataan ini. Kita terima kenyataan memang ini sudah terjadi dan kita mengalami, ya sudah, kita terima dulu. Kita harus bisa menerima, kemudian kita harus bisa mengambil langkah bagaimana caranya tetap bisa survive. Jadi nggak usah mengeluh, bersedih di depan kamera, ya kan? Karena penghasilannya berkurang. Biasanya ojek online tuh biasanya 500.000, 400.000. Akhirnya karena virus corona hanya dapat 50.000. Terus sedih-sedih gitu ya, cemen, ya kan? Bukan begitu mentalnya orang Indonesia. Seharusnya mental yang kuat, mental yang tangguh. Masih banyak yang sama sekali gak ada penghasilan, masih bagus ojol 50.000 masih dapat, ya kan? Dan masih bagus, kalian masih bisa keluar gitu, ya kan? Masih bisa mencari uang keluar, masih bisa keluar dari rumah. Jadi nggak stay at home, nggak di rumah aja, tapi kalian masih bekerja. Nah, itu sudah sesuatu yang harus disyukuri. Oke, jadi tetap semangat, pantang menyerah, ya. Jangan sedih-sedih di depan kamera, jangan sedih-sedih di media, malu, ya. Jadi tetap harus dengan tersenyum, tetap harus dengan tertawa, tetap harus dengan gembira, karena memang kenyataannya ini sudah harus kita terima, kita alami. Oke, tetap semangat. Salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.